Ya udah Pak Kapitra jawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden YLC, Pak Kari Ilyas. Ya, saya ingin katakan bahwa saudara saya Mardani yang arti hukum tata negara. Gak ngerti hukum tata negara. Hukum tata negara, dia nggak ngerti. Dia hanya mengerti bagaimana melihat sesuatu lalu mengengineeringnya. Jadi isu yang kadang-kadang berada di pada sumsum bukan pada kepala. Ini yang pertama. Kedua saya ingin katakan bahwa kembali pada tema kita, pembebasan bersyarat adalah kasih sayang dari negara kepada terpidana. Coba bayangkan orang dihukum 15 tahun, harusnya dia menyelesaikan 15 tahun, 9 tahun harus keluar. Karena kasih sayang negara membuat aturan. Iya, makanya saya mau jelaskan. Enggak bisa. Saya mau jelaskan. Ada aturan kasih sayang di situ. Biar Anda tahu. Ini adalah kasih sayang pemerintah. Tidak ada kaitan dengan pembebasan kalau bersyarat. dia masuk ke area hukum, karena Anda udah masuk ke area hukum yang Anda tidak tahu. Tidak ada harus tahu itu. Buat kejadian. Biar Anda tahu. Baca pasal dong. Biar Anda tahu bagaimana proses. Kalau semua ngomong. Nggak ada kata Gak ada yang mendengar. Kalau semua ngomong. Karena nggak ada kata gantian dong. Ya, gimana undang-undangnya nggak bilang Iya, begitu? Makanya Masa saya harus katakan. Habis dia ngomong boleh. Ya, saya ingin katakan secara epistemologi ini kasih sayang negara pada terpidana. Biar Ya. suka-suka dia dulu. Untuk itu dibuat undang-undang. Ngerti gak? Maka pahami dulu untuk itu dibuat peraturan. Agar apa? Agar tidak menabrak rasa keadilan dan kepastian. Orang yang dihukum 15 tahun harus keluar 19 tahun. Bagaimana rasa keadilan pada korban? Supaya dia bisa diberikan untuk tidak melaksanakan hukuman sampai 15 tahun, dibuatlah yang namanya pembebasan bersyarat. Ada yang namanya remisi. Gitu loh. Nah ini yang terjadi. Nah itu ada aturan, peraturan perundang-undangannya. Peraturan perundang-undangan itu diberikan delegasi authority kepada Menkumham. Presiden nggak bisa memberikan pembebasan bersyarat. Yang bisa memberikan pembebasan bersyarat itu Menteri Hukum dan HAM. Apa urusan dengan presiden? Presiden punya political will soal kasus ini. Dia ingin supaya pertama ada surat, merespon surat atas apa? Atas kemanusiaan, humanity. Kedua emang ada peraturan yang mengatakan setelah 2/3 habis, dia punya hak oleh undang-undang untuk dibebaskan, tapi dengan syarat-syarat. Nah dia bebas 18 Desember 2018, bagaimana hubungannya politik? Tetapi ada salah satu syarat yang belum terpenuhi. Itulah makanya sampai hari ini tertunda. Kalau besok pagi Ustadz Abu Bakar Basir mau menandatangani ikhtiar kesetiaan terhadap negara Republik Indonesia, Sekutu Republik Indonesia, saya yakin lusanya sudah bisa keluar. Tetapi karena ada syarat yang substansial yang tidak mau ditandatangani, makanya ini tertangguhkan. Bukan berarti dia tidak bisa keluar. Tapi undang-undang itu memberikan persyaratan-persyaratan. Agar apa? Agar ada kepastian hukum. Di antara keadilan, rasa keadilan masyarakat, ada kepastian hukum. Disitulah hubungan ilmu hukum tata negara mengaturnya. Jadi tidak bisa seperti naik angkot, lalu turun di jalan. Nggak bisa, untuk itu tidak perlu ganti presiden 2019. Terima kasih. Oke. Bang Ardi, saya tanya Bang. Ini karena masuk ke area hukum, saya mau jelasin ya ke Kapitra, mungkin tahu hukum juga dikit. Ini ya, sistem kita, sistem penitensier kita, hukum penghukuman kita adalah hukum namanya bukan pemidanaan atau penjara. Penjara itu istilah awam. Yang benar, Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari zaman dulu itu mengenal yang disebut pemasyarakatan. Kenapa disebut LP, Lembaga Pemasyarakatan? Karena dia itu tidak mempidana orang, nggak perlu kasih sayang di situ. Karena memang sistemnya itu adalah sistem pemasyarakatan. Bahwa ini sementara di kungkung, terus di masyarakatan.
Terus kata kasih sayang kok tiba-tiba ada kasih sayang pada negara. Nggak ada urusan kasih sayang, jangan baper. Begini, Tolong Anda jangan. harus mengerti Benar soal nggak? filosofis. Bukan masalah filosofis. Ini Ya, sistem. ada epistemologi. Sistem itu, Bagaimana negara sistem memberikan itu ruang adalah kepada yang sudah terpidana. berjalan. Tadi ada Anda tuh saya kok biarin. tiba-tiba bikin Sekarang ada biarin. undang-undang sendiri. Ya, saya baca di 22 ya 90-95 pasal, semua pasal nggak ada pasal kasih sayang. Gue mulai pusing nih. Terus terang ya. Terus Ini dari terlalu mana? banyak baca literasinya, tidak Secara ada filosofis filosofisnya. juga nggak Bagaimana dibahas. tidak? Filosofis Ya, orang itu dihukum 15 orang tahun, harus berpikir menjalani 9 sendiri, tahun. kemudian Itu dia kan nggak berpikir mungkin. melayang-layang Dengar sendiri. dulu. Gua nggak mau ikut. Maka- Itu filosofis lo. Makanya Dengar dulu, berlaku dengar dulu. supaya tidak salah. Ibaratnya ada kalau demokrasi, bahasa demokrasi. Jakartanya, lu aja kali, bukan gua. Kasihan dulu. Ya. Saya nanya Bang Arni. Ya. Iya. Oke. Kapitra tadi Ya, dibilang saya habis nggak saya. ngerti tata negara, monggo ya. Tapi tolong jawab, apa status Pak Yusril ketika mengumumkan kepada publik beliau, Pengacara calon presiden. posisi beliau ketika memberikan hukum atau menjadi atasan dari Menko Polkam, atasan Kapolri itu sebagai presiden Bang Karni. Mestinya Pak Jokowi tidak mempercayakan atau tidak melalui jalur ini. Yang disampaikan ini buat saya bagus sekali. Kalau dilihat ini good governance. Justru ketika melalui Pak Yusril itu amburadul namanya pemerintah ini. Nanti kalau mau dilihat lebih jauh ketika jadi presiden tiba-tiba beli sabun 2 miliar tiba-tiba pakai uang TKN. Nggak jelas tata negaranya, justru kita wajib bicara di situ Bang Karni karena presiden itu memegang semua kekuasaan. Baik. Ya, saya jelaskan. Enggak. Ada kasih dia dong. Masa dia ada melulu. tanya ke saya, Bang. Ya, Pak Trianto. Sebentar Bang, saya jelasin sedikit aja. Pak Trianto sekarang. Itu. Oh iya. Baik. Ada 3 hal sebenarnya yang saya ingin respon, khususnya kepada Pak Mardhani ya. Yang pertama adalah bahwa kasus Ustadz Abu ini politisasi, ini sama sekali tidak benar. Karena sejak tahun 2017, maaf tolong jangan dipotong dulu ya. Saya pegang Bahwa aja, Pak. saya sejak tahun 2017 dan seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolri tadi sudah ada pembicaraan seperti itu. Dan ini adalah bagian dari strategi pemberantasan terorisme menggunakan soft approach dan menggunakan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Itu satu yang ingin saya klarifikasi. Jadi itu tidak benar bahwa tadi kenapa ini kemudian menjadi hal yang mencuat pada saat tahun politik ini. Karena kan tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah 2/3 waktu dari pembebasan bersyarat tadi. Itu satu. Yang kedua soal statement tadi Pak Wiranto. Sebenarnya Pak Wiranto itu tadi kita juga diskusikan, itu adalah merespon apa yang berkembang di masyarakat. Statement Pak Yusril yang tadi dikatakan, statement banyak, statement yang lain sebagainya. Loh, ini kok statementnya seperti orang sudah punya judgement masing-masing gitu. Padahal ada hukum, ada pertimbangan dan itu kemudian diperkuat oleh presiden yang terakhir bahwa ada aspek hukum, ada aspek kemanusiaan dan ada aspek pertimbangan security. Jadi itu sebenarnya presiden itu seperti itu, tidak seperti yang diomongkan oleh orang-orang itu, gitu loh, yang tadi yang sudah ada di media. Jadi itu maknanya statement yang disampaikan oleh Pak Wiranto. Saya kira dua klarifikasi itu. Jadi Monggo. saya malah curiga yang mempolitisir itu Pak Mardhani sekarang ini soal kasus Abu Bakar Basir ini bukan Presiden Jokowi gitu loh. Pak, Saya sedikit, nggak- Pak. sebenarnya nggak enak Soal Bang Yusril. Karni karena beliau bukan pada posisi yang harus saya serang quote and Ya, unquote ya. oke. Karena Saya beliau mau jelasin memang Anda tadi aparat pertanyaan soal negara. Yusril. Nanti saya akan punya fakta lain, tapi karena beliau sudah menyampaikan, izinkan saya menyampaikan juga setelah ini. Monggo. Tapi Ya. saya nanti akan Nah, soal mengomentari Yusril. Pak Sri ya. Ya, Yusril sifatnya ke sana membawa informasi. Bukan membawa surat keputusan. Ada kedekatan emosional antara Pak Yusril dengan Ustadz ABB. Pernyataan Pak Enggak, Yusril. Dia tidak diberikan delegasi of authority, tidak diberikan delegasi kewenangan mandat untuk mengurus ini. Tidak ada surat kepres atau pepres ke Yusril, nggak ada. Monggo. Karena itu bukan kewenangan presiden, itu kewenangan Menkumham. Cuman dia menginformasikan bahwa 3 hari yang akan datang, ada kata will di situ, akan dibebaskan.
ternyata ada aturan yang tidak terpenuhi. Ada persyaratan yang dalam aturan dibuat untuk dipenuhi. Sehingga Yusril tidak punya kewenangan untuk itu. Kewenangan ada pada institusi formil. Bang Karni, Nah, ini itu yang saya ingin jelaskan. Bang Karni dua-duanya benar buat saya karena memang tidak ada salah Ya kalau dengan yang benar nggak usah disampaikan. dipolitisasi Tidak, kemana-mana. tetap salahnya di Pak Jokowi. Oh, Coba diputar kalau lagi. tetap salah itu Tetap bahaya. tidak. Coba diputar lagi pernyataan Pak Yusril. Tolong dengarkan. Betapa beliau tidak bekerja sendiri. Beliau selalu konsultasi. Dan kemudian sorenya dibenarkan. Bahkan kalau tanya sama Iim, pernyataannya bebas tanpa syarat gitu loh. Ini nanti tadi Iim sama Mahendra, saya tidak terlalu tahu kasusnya gitu. Saya cuma menggarisbawahi Bang Karni, negeri ini negeri hukum. Kita perlu good governance. Ketika pemimpin tertinggi tidak mencontohkan good governance, betapa rusaknya negeri ini Bang Karni. Saya Mana yang tetap tidak menggarisbawahi itu. dicontohkan? Mana yang tidak dicontohkan oleh presiden sesuatu yang melanggar hukum? Mana? Itu tadi saya sebut beberapa pernyataan yang tiba-tiba berubah. Loh, pernyataan itu belum final menjadi suatu Bukan, keputusan. ini ya disebut Perpres 39. Iya. Tadinya sudah ditandatangani, Loh, karena gimana? ada dicabut. Bukan. Dalam pengelolaan ketatanegaraan itu biasa sesuatu yang keliru. Karena dalam Tidak, diktum, tidak kalau dalam ada bukti diktum yang keputusan selalu Sekarang, ada. sekarang dua-duanya saya stop. Nah,